Halo teman-teman, pada saat ini kami dari kelompok 5 kelas A1 akan melakukan roleplay tentang pengkajian resiko jatuh pada lansia dan latihan keseimbangan pada lansia dan range of motion atau ROM exercise untuk mencegah jatuh pada lansia. Langsung saja kita mulai dengan roleplay yang pertama, yaitu pengkajian resiko jatuh pada lansia. Jadi, di sini kelompok kami menggunakan instrumen Cineri Balance and Gait untuk penilaian resiko jatuh pada lansia. Instrumen ini dibagi menjadi 9 instruksi penilaian untuk Cineri Balance dan 7 instruksi untuk penilaian gait. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, untuk instruksi penilaian Cineri Balance, diantaranya yang pertama yaitu keseimbangan duduk, di mana bersandar di kursi diberi nilai skor 0, selanjutnya stabil dan aman diberi nilai skor 1. Selanjutnya, instruksi yang kedua yaitu berdiri dari kursi, di mana tidak mampu bila tanpa bantuan diberi nilai skor 0. Selanjutnya, mampu tapi menggunakan kekuatan lengan diberi nilai skor 1. Selanjutnya, mampu berdiri spontan tanpa menggunakan lengan diberi nilai skor 2. Selanjutnya, untuk instruksi yang ketiga, yaitu usaha untuk berdiri, di mana tidak mampu bila tanpa bantuan diberi nilai skor 0. Selanjutnya, mampu tapi menggunakan kekuatan lengan diberi nilai skor 1. Selanjutnya, mampu dalam sekali upaya diberi nilai skor 2. Selanjutnya, instruksi yang keempat, berdiri dari kursi atau segera dalam 5 detik pertama, di mana tidak kokoh, goyah, terhuyung-huyung, tidak stabil, diberi nilai skor 0. Selanjutnya, kokoh tapi dengan alat bantu atau alat bantu jalan atau tongkat, pegangan sesuatu, diberi nilai skor 1. Selanjutnya, berdiri tegak, jarak kaki berdekatan tanpa alat bantu atau pegangan diberi nilai skor 2. Selanjutnya yang kelima, instruksi yang kelima ini yaitu keseimbangan berdiri, yang dimana tidak kokoh atau goyah, tidak stabil diberi nilai skor 0. Dan selanjutnya berdiri dengan kaki melebar atau jarak antara kedua kaki kurang dari 4 inci atau menggunakan alat bantu atau alat bantu jalan atau tongkat, pegangan sesuatu, diberi nilai skor 1. Berdiri tegak, jarak kaki berdekatan tanpa alat bantu atau pegangan, diberi nilai skor 2. Selanjutnya, yang instruksi keenam, menyikut atau menyenggol. Jadi, klien dalam posisi dengan kaki sedekat mungkin, kemudian pemeriksa menyenggol atau menyikut klien, di mana mulai terjatuh diberi nilai skor 0, goyah sempoyongan tapi dapat mengendalikan diri diberi nilai skor 1, kokoh berdiri atau stabil diberi nilai skor 2. Selanjutnya, yang ketujuh, berdiri dengan mata tertutup. Jadi, klien dalam posisi dengan kaki sedekat mungkin. Tidak kokoh atau goyah sempoyongan diberi nilai skor 0. Selanjutnya, berdiri kokoh atau stabil diberi nilai skor 1. Yang kedelapan, berbalik atau berputar 360 derajat, yaitu tidak mampu melanjutkan langkah-langkah terputus-putus atau berputar diberi nilai skor 0. Dapat melanjutkan langkah atau berputar diberi nilai skor 1. Nah, berbalik 360 derajat, tidak stabil, meraih sempoyongan diberi nilai skor 0. Berdiri kokoh atau stabil diberi nilai 1. Nah, selanjutnya yang ke-9, instruksi duduk ke kursi.
Tidak aman, kesalahan mempersepsikan jarak, langsung menjatuhkan diri ke kursi diberi nilai skor 0, menggunakan kekuatan lengan atas tidak secara perlahan diberi nilai skor 1, dan aman gerakan perlahan diberi nilai skor 2. Ya, kita masuk dalam instruksi penilaian gate, di mana instruksi yang pertama melakukan perintah untuk berjalan atau segera setelah disuruh. Nah, di mana ragu atau beberapa kali mencoba diberi nilai skor 0, tidak ragu diberi nilai skor 1. Selanjutnya, untuk instruksi yang kedua, ketinggian kaki saat melangkah. Nah, untuk kaki kanan, di mana kenaikan tidak konstan, menyeret atau mengangkat kaki terlalu tinggi, lebih dari 5 cm, diberi nilai skor 0. Selanjutnya, konstan tinggi, langkah normal, diberi nilai skor 1. Dan untuk kaki kiri, kenaikan tidak konstan, menyeret atau mengangkat kaki terlalu tinggi, lebih dari 5 cm, diberi nilai skor 0. Selanjutnya, konstan tinggi langkah normal, diberi nilai skor 1. Nah, untuk panjang langkah kaki, untuk kaki kanan, di mana langkah pendek tidak melewati kaki kiri, diberi nilai skor 0. Selanjutnya, melewati kaki kiri, diberi nilai skor 1. Nah, untuk kaki kiri, di mana langkah pendek tidak melewati kaki kanan, diberi nilai skor 0. Selanjutnya, melewati kaki kanan diberi nilai skor 1. Selanjutnya, untuk instruksi yang ketiga, yaitu kesimetrisan langkah atau panjang langkah kaki kiri dan kanan tidak sama, diberi nilai skor 0. Selanjutnya, panjang langkah kaki kiri dan kanan sama, diberi nilai skor 1. Untuk instruksi yang keempat, di mana kontinuitas langkah kaki, ya, di mana menghentikan langkah kaki di antara langkah, diberi nilai skor 0. Selanjutnya, langkah terus-menerus atau berkesinambungan, diberi nilai skor 1. Nah, untuk instruksi yang kelima, berjalan pada jalur yang ditentukan atau koridor, di mana penyimpangan jalur yang terlalu jauh diberi nilai skor 0. Selanjutnya, penyimpangan jalur ringan atau sedang atau butuh alat bantu diberi nilai skor 1. Nah, untuk berjalan lurus sesuai jalur tanpa alat bantu diberi nilai skor 2. Nah, untuk instruksi yang keenam, sikap tubuh saat berdiri, di mana terhuyun-huyun butuh alat bantu diberi nilai skor 0. Selanjutnya, tidak terhuyun-huyun tapi lutut fleksi atau kedua tangan dilebarkan diberi nilai skor 1. Selanjutnya, tubuh stabil tanpa lutut fleksi dan meregangkan tangan diberi nilai skor 2. Nah, untuk instruksi yang ketujuh, sikap berjalan, di mana tumit tidak menempel lantai sepenuhnya, diberi nilai skor 0, dan tumit menyentuh lantai diberi nilai skor 1. Untuk menilai apakah klien kita mengalami resiko jatuh tinggi, sedang, atau rendah, kita bisa melihat dari hasil total skor yang didapatkan. Total skor didapatkan dengan rumus total skor sama dengan scenery balance dan gate. Jadi, jika skor yang didapatkan kurang dari 18 itu berarti resiko jatuh tinggi. Jika skor yang didapatkan 19-23 itu berarti resiko jatuh sedang. Dan jika skor yang didapatkan lebih dari 24 itu berarti resiko jatuh rendah. Selanjutnya, kita akan lihat bersama bagaimana role play pengkajian resiko jatuh pada lansia. Selamat pagi, Nek. Pagi, Sus. Apakah Nenek masih ingat dengan saya? Iya, Sus. Sus Tika kan? Iya, Nek. Syukurlah kalau Nenek masih ingat dengan saya. Bagaimana kabar Nenek hari ini?
Hari ini saya merasa lebih baik daripada kemarin, Sus. Syukurlah, Nek. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Nek, bahwa pada hari ini kita akan melakukan pengkajian risiko jatuh pada Nenek. Apakah Nenek bersedia? Iya, Sus. Kan kemarin kita sudah janjian. Baiklah, Nek, kalau begitu. Apakah sudah bisa kita mulai sekarang, Nek? Iya, Sus. Baiklah, nanti Nenek ikuti instruksi dari saya ya. Iya, Sus. Baik, Nek, kita mulai dari sekarang ya. Iya. Nah, sekarang coba Nenek duduk di kursi tanpa bersandar ya, Nek. Kemudian kakinya bertumpu di lantai, Nek. Ya. Kemudian tangannya dilipat di dada, Nek. Ya, seperti itu. Kita tahan selama 30 detik ya, Nek, atau semampunya Nenek saja. Kalau Nenek sudah tidak tahan dengan posisi ini, Nenek bisa katakan kepada saya. Kita mulai dari sekarang ya, Nek. Iya, Sus. Baik, Nek, sudah. Sekarang coba Nenek berdiri. Apakah Nenek merasa pusing? Tidak, Sus. Nah, sekarang coba Nenek rapatkan kaki Nenek seperti ini. Bisa, Nek? Bisa. Ya. Permisi ya, Nek. Iya. Kita ulangi sekali lagi ya, Nek. Nenek tetap berdiri. Kemudian tutup mata Nenek selama 30 detik. Kalau Nenek sudah tidak kuat untuk melakukannya atau Nenek merasa pusing, Nenek bisa bilang kepada saya. Kita mulai dari sekarang ya, Nek. Iya, Sus. Baik, Nek. Sudah, Nenek bisa buka kembali mata Nenek. Sekarang coba Nenek berputar satu lingkaran penuh ke arah kanan dulu ya, Nek. Sus. Ya, bagus. Sekarang ke arah kiri. Ya, baik, Nek. Sekarang coba Nenek duduk kembali di kursi, Nek. Iya, Sus. Ya, baik, Nek. Nah, sekarang coba Nenek berdiri lagi. Kemudian Nenek berjalan ke arah depan. Iya, Sus. Ya, baik, Nek. Kita ulangi sekali lagi ya, Nek. Nenek berjalan ke depan. Tapi Nenek tidak boleh melewati garis yang ini ya, Nek. Iya, Sus. Ya, kita mulai dari sekarang, Nek. Iya, bagus, Nek. Ada kursi. Baiklah, Nek. Silakan Nenek duduk kembali. Iya, Sus. Baik, Nek. Pengkajian kita pada hari ini untuk menilai risiko jatuh pada Nenek sudah selesai. Dan hasil yang didapatkan baik, Nek. Terima kasih atas waktunya hari ini ya, Nek. Kalau begitu, saya pamit dulu. Selamat pagi. Iya, Sus. Sama-sama. Selamat pagi. Ya, jadi selanjutnya yaitu video roleplay mengenai latihan keseimbangan dan range of motion atau ROM yang akan dipaparkan sesuai dengan SOP yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah keperawatan gerontik. Jadi sebelum masuk pada video roleplay, di sini saya akan membacakan SOP-nya terlebih dahulu. Ya, jadi yang pertama yaitu latihan keseimbangan. Yang perlu disiapkan di sini adalah sebuah kursi. Pilih kursi yang stabil, kuat, dan tidak memiliki roda. Latihan ini akan membantu meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi. Untuk prosedurnya terdiri dari beberapa prosedur, yaitu yang pertama, pemanasan atau warming up. Prosedur pemanasan pada LPS lansia adalah duduk di kursi, lalu ambil nafas dalam melalui hidung, sambil kedua lengan diangkat ke atas, lalu diregangkan. Turunkan lengan dan hembuskan nafas. Ulangi sebanyak 10 kali. Idealnya pemanasan dilakukan 5-10 menit. Prosedur yang kedua yaitu memutar bahu. Perlahan putar bahu ke atas, belakang, dan bawah. Lalu ke atas, depan, dan bawah. Lakukan prosedur ini sebanyak 10 kali. Pada prosedur yang ketiga yaitu berjalan menyamping.
Pada prosedur ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, berdiri dengan kaki dirapatkan dengan lutut yang sedikit bengkok, atau bisa dilihat pada contoh gambar A. Selanjutnya, lebarkan kaki ke samping dengan perlahan dan terkontrol, geser satu kaki terlebih dahulu ke salah satu sisi, atau bisa dilihat pada contoh gambar B. Selanjutnya, gerakan kaki lainnya mendekati kaki yang telah digeser, atau bisa dilihat pada contoh gambar C. Dan yang terakhir yaitu hindari menjatuhkan pinggul Anda saat Anda melangkah. Lakukan 5 langkah setiap bergeser ke satu sisi. Bergeser kembali 5 langkah ke sisi yang berlawanan. Prosedur ini diulangi sebanyak 15 kali. Selanjutnya yaitu prosedur keempat, yaitu berjalan menyilang. Pada prosedur ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, silangkan kaki kanan ke depan kaki kiri, atau bisa dilihat pada contoh gambar A. Selanjutnya, gerakan kaki kiri ke samping menyilang di belakang kaki kanan, atau bisa dilihat pada contoh gambar B. Selanjutnya, lakukan langkah 1 dan 2 secara berulang hingga 5 kali. Dan yang terakhir, dilakukan sebanyak 10 tahapan. Prosedur yang kelima yaitu berjalan dengan tumit dan jari. Prosedur ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, berdiri tegak lurus, tempatkan tumit kaki kanan di depan jari kaki kiri, atau bisa dilihat pada contoh gambar A. Kemudian lakukan yang sama dengan tumit kaki sebelah kiri. Pastikan Anda mempertahankan ini selama 5 tahapan, atau bisa dilihat pada contoh gambar B. Dan yang terakhir, lakukan prosedur ini sebanyak 10 kali. Prosedur yang keenam yaitu berdiri satu kaki. Prosedur ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, arahkan lansia untuk berdiri menghadap ke kursi dengan kedua tangan memegang kursi. Angkat kaki kiri setinggi lutut dan biarkan kaki kanan seperti posisi semula. Selanjutnya, pertahankan posisi ini hingga 10 detik. Lakukan masing-masing kaki selama 10 kali. Dan yang terakhir, lakukan hal yang sama pada kaki kanan. Prosedur selanjutnya yaitu prosedur ke-7, bangun dari duduk atau sit to stand. Prosedurnya dimulai dengan meminta lansia duduk pada sebuah kursi. Lansia diminta berdiri tanpa bantuan tangan. Prosedur ini dapat diulangi sebanyak 10 kali. Jika prosedur ini terlalu berat dilakukan, maka lansia dapat menggunakan bantal pada kursi agar lebih kuat untuk berdiri. Dan prosedur yang terakhir yaitu pendinginan atau cooling down, yaitu duduk di kursi, lalu ambil nafas dalam melalui hidung sambil kedua dengan diangkat ke atas, lalu regangkan. Turunkan lengan dan hembuskan nafas, ulangi sebanyak 10 kali. Selanjutnya yaitu SOP dari ROM exercise atau range of motion exercise. Active leg ROM exercise ini berfokus pada daerah ekstremitas bawah dan dilakukan dalam posisi duduk dengan gerakan-gerakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada leg extension, yaitu meluruskan lutut atau telapak kaki sejajar dengan paha. Posisi ini dipertahankan selama 5-10 detik. Dilakukan bergantian pada kedua kaki masing-masing 4 kali. Kedua yaitu Mercy, yaitu menekuk lutut lalu diangkat setinggi mungkin. Posisi ini dipertahankan 5-10 detik dan dilakukan pada kedua kaki masing-masing 4 kali. Prosedur selanjutnya atau prosedur ketiga yaitu two rises, yaitu tumit dibiarkan menempel ke lantai, jari-jari kaki digerakkan perlahan naik turun dan dilakukan pada kedua kaki masing-masing 8 kali. Untuk prosedur keempat yaitu heel rises, yaitu jari-jari kaki dibiarkan menempel di lantai, tumit digerakkan perlahan-lahan naik turun, dilakukan pada kedua kaki masing-masing 8 kali. Prosedur yang kelima yaitu foot press, yaitu mendorong kaki dengan kuat ke bawah seakan-akan hendak berdiri. Pertahankan dorongan selama 5-10 detik. Dilakukan selama bersamaan pada kedua kaki sebanyak 8 kali. Prosedur keenam yaitu knees out, yaitu duduk dengan kedua lutut ditekuk, mendorong kedua kaki keluar secara perlahan, lalu dikembalikan ke posisi semula. Dilakukan sebanyak 8 kali. Dan prosedur yang terakhir yaitu knees in, yaitu duduk dengan kedua lutut ditekuk,
Tempatkan bantal di antara kedua lutut dan dijepit sekuat tenaga. Pertahankan selama 5-10 detik dan lakukan sebanyak 8 kali. Ya, jadi sekian yang dapat saya bahas mengenai SOP latihan keseimbangan dan range of motion exercise. Berikut akan dipaparkan video roleplay mengenai latihan keseimbangan dan ROM exercise. Selamat menonton! Selamat pagi, Oma. Pagi adek, mari masuk mari. Oma. Tahu bagaimana kabar Oma hari ini? Puji Tuhan, sudah agak mendingan, suster. Syukurlah Oma. Oma, sesuai janji kita kemarin, pada hari ini saya dan Oma akan melakukan latihan keseimbangan dan latihan gerak sendi atau ROM. Apakah Oma bisa? Bisa suster, kan kemarin kita sudah janjian. Jadi hari ini saya sudah meluangkan waktu sus. Baiklah Oma, sebentar Oma ikuti instruksi dari saya ya. Ya baik suster. Apakah kita sudah bisa mulai Oma? Iya sudah bisa suster. Baiklah Oma. Jadi Oma, saat ini kita akan mulai yang pertama itu dengan latihan keseimbangan ya. Baiklah Oma, latihan keseimbangan ini akan segera dimulai. Namun sebelumnya itu kita melakukan pemanasan. Yang pertama itu Oma tarik nafas melalui hidung sambil angkat tangan dan hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Baiklah Oma, itu dilakukan selama 5-10 menit sebanyak 10 kali. Jadi sus, saya melakukannya yang pertama menarik nafas melalui hidung sambil mengangkat tangan, terus menghembuskan nafas kembali dari mulut dan melakukan itu sebanyak 10 kali sus. Iya Oma. Jadi apakah Oma mengerti? Iya mengerti suster. Kalau begitu Oma boleh contohkan kembali apa yang saya instruksikan tadi. Bisa suster. Silakan Oma. Baiklah Oma, yang kedua itu memutar bahu. Yang pertama itu bahu diangkat ke atas, baru putar ke belakang sampai ke bawah. Itu dilakukan sebanyak 10 kali. Dan yang kedua itu angkat bahu ke atas, diputar ke depan, itu dilakukan sebanyak 10 kali. Baiklah Oma, apakah Oma sudah mengerti apa yang saya instruksikan tadi? Iya sudah suster. Kalau begitu Oma, bolehkah Oma untuk mencoba yang apa yang saya instruksikan tadi? Iya bisa suster. Silakan Oma. Begini kan suster, pertama angkat bahu ke atas, lalu putar ke belakang sampai ke bawah sampai 10 kali kan suster? Iya. Selanjutnya angkat bahu ke atas, terus putar ke depan sampai ke belakang sampai ke bawah kan suster? Iya. Sudah suster. Baguslah Oma sudah mengerti. Sekarang kita akan masuk di gerakan selanjutnya, yaitu berjalan menyamping. Saya contohkan ya Oma. Iya baik suster. Pertama berdiri dan kedua kaki dirapatkan, kemudian lutut itu dibengkokkan ke depan. Gerakan satu kaki ke samping dengan perlahan dan terkontrol. Gerakan kaki lainnya mendekati kaki yang telah digeser. Lakukan 5 langkah setiap bergeser ke satu sisi dan bergeser kembali 5 langkah ke sisi yang berlawanan. Prosedur ini diulangi 15 kali.
Baiklah Oma, apakah sekarang bisa kita coba? Iya bisa, suster. Jadi suster, yang pertama kakinya dirapatkan kan? Iya Oma. Lalu ditekuk lutut. Iya. Lalu kakinya digeser kan sus? Iya Oma. Oma bisa? Iya suster. Pelan-pelan Oma. Iya. Baiklah Oma, tadi sudah dipraktekkan latihan berjalan menyamping. Sekarang akan dipraktekkan juga latihan berjalan menyilang Oma. Oh iya, baik suster. Silangkan kaki kanan ke depan kaki kiri. Gerakan kaki kiri ke samping, menyilang di belakang kaki kanan. Dan lakukan langkah 1 serta 2 secara berulang hingga 5 langkah. Yang berjalan menyilang ya sus. Iya Oma. Pelan-pelan ya Oma. Iya. Baik Oma. Baiklah Oma, apakah sekarang bisa kita coba? Iya bisa suster. Berdiri tegak lurus. Tempatkan tumit kaki kanan di depan jari kaki kiri. Kemudian lakukan yang sama dengan tumit kaki sebelah kiri. Lakukan prosedur ini 10 kali. Baiklah Oma, selanjutnya itu latihan berdiri dengan satu kaki. Oh iya baik suster. Ikuti instruksi dari saya Oma. Iya suster. Arahkan lansia untuk berdiri menghadap ke kursi dengan kedua tangan memegang kursi. Angkat kaki kiri setinggi lutut dan biarkan kaki kanan seperti posisi semula. Pertahankan posisi ini selama 10 detik. Lakukan hal yang sama pada kaki kanan. Lakukan masing-masing kaki sebanyak 10 kali. Baiklah Oma, apa kita bisa coba? Iya bisa suster. Yang pertama kaki kiri dulu kan sus? Iya Oma. Sudah Oma. Baiklah Oma, selanjutnya itu latihan bangun dari duduk. Oh iya baik suster. Mari kita coba Oma. Iya suster. Prosedurnya dimulai dengan meminta lansia duduk pada sebuah kursi. Lansia diminta berdiri tanpa bantuan tangan. Prosedur ini dapat diulangi 10 kali. Jika prosedur ini terlalu berat dilakukan, maka lansia dapat menggunakan bantal pada kursi agar lebih kuat untuk berdiri.
Baiklah Oma, mari kita coba yang saya instruksikan tadi. Iya, baik suster. Silakan Oma pelan-pelan ya. Oma, sudah? Iya, suster. Baiklah Oma, selanjutnya itu pendinginan. Yang dilakukan pertama itu tarik nafas melalui hidung sambil mengangkat tangan, lalu hembuskan melalui mulut sambil menurunkan tangan. Apa Oma bisa? Iya, bisa suster. Boleh dicoba sekarang Oma? Iya, bisa suster. Silakan. Dilakukan sebanyak 10 kali ya Oma. Baiklah Oma, latihan keseimbangan tadi sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan dengan latihan gerak sendi atau ROM. Apa boleh Oma? Iya, boleh suster. Yang pertama, leg extensions. Itu meluruskan lutut atau telapak kaki sejajar dengan paha. Posisi ini dipertahankan 5-10 detik dan dilakukan bergantian pada kedua kaki masing-masing sebanyak 4 kali. Bagaimana Oma? Apa bisa dicoba? Iya, bisa suster. Silakan Oma, pelan-pelan ya. Ganti Oma. Ganti Oma. Ganti kaki Oma. Yang kedua, marching. Menekuk lutut lalu diangkat setinggi mungkin. Posisi ini dipertahankan 5-10 detik dan dilakukan pada kedua masing-masing kaki sebanyak 4 kali. Baiklah Oma, apa kita bisa coba? Iya, bisa suster. Silakan Oma, pelan-pelan ya. Iya. Ganti kaki Oma.
Yang ketiga, toe raises. Tumit dibiarkan menempel ke lantai. Jari-jari kaki digerakkan perlahan-lahan naik dan turun. Dilakukan pada kedua kaki masing-masing 8 kali. Baiklah Oma, sekarang apakah kita bisa coba? Iya bisa, suster. Silakan Oma. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Lanjut lagi Oma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keempat, heel raises. Jari-jari kaki dibiarkan menempel di lantai. Tumit digerakkan perlahan, naik dan turun. Dilakukan pada kedua kaki masing-masing 8 kali. Baiklah Oma, apakah kita bisa coba? Iya bisa, suster. Silakan Oma, hati ya. Yang kelima, foot press. Mendorong kaki dengan kuat ke bawah seakan-akan hendak berdiri. Pertahankan dorongan selama 5-10 detik dan lakukan secara bersamaan pada kedua kaki sebanyak 8 kali. Baiklah Oma, apa sudah bisa dicoba? Iya bisa, suster. Silakan Oma, pelan-pelan ya. Iya.
Yang keenam, knees out. Duduk dengan kedua lutut ditekuk. Mendorong kedua kaki keluar secara perlahan, lalu dikembalikan ke posisi semula. Gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali. Baiklah Oma, apa sudah bisa dicoba? Iya bisa suster. Silakan Oma. Iya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang ketujuh, knees in. Duduk dengan kedua lutut ditekuk. Tempatkan bantal di antara kedua lutut dan dijepit sekuat tenaga. Pertahankan selama 5-10 detik. Dan lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Baiklah Oma, apa kita sudah bisa mulai? Iya bisa suster. Silakan Oma. Iya. Hati Oma. Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh,